Apa yang ada di kepala kalian jika mendengar nama Big Mo? Kontroversi, Enggak ada ucap-ucapan. drama, Saya mohon maaf atas kejadian yang anak-anak saya lakukan. temperamental. Ketawa lu anjing. Lu ketawa. Namun, kenapa banyak konten kreator besar yang malah justru tertarik dengannya? Suka atau kalian tidak suka guys, dia Big Mo masuk radar gua di calon streamer potensial, calon rising star. Mari kita bahas. Di tengah kondisi pasar streaming Indonesia yang persaingannya ketat, yang banyak dikuasai oleh pemain lama, begitu masif dan banyaknya konten kreator yang bermain di zona nyaman pada pola yang sama, dengan didominasi konten gaming seperti game horror, game partian, atau just chat dengan soundboard. Namun, Big Mo hadir sebagai rising star dengan positioning yang berbeda yang berhasil membuat angin segar pada dunia live streaming Indonesia. Big Mo mendisrupsi pasar streaming Indo dengan melawan arus, tidak dengan konten gaming atau serial party, namun dengan gaya yang cenderung belak-belakan, eksplosif, dan kontroversial. Tapi, suka atau tidak, Big Mo berhasil mengubah cara orang Indonesia untuk menikmati konten hiburan streaming untuk selamanya. Bagaimana Big Mo melakukannya? Muhammad Yanah Kusnul Khuluk, atau biasa dikenal sebagai Big Mo, aktif menjadi konten kreator, streamer, tiktoker, dan youtuber pada kanal YouTube dengan nama Nice Guy Mo, dibuat pada 4 November 2014. Big Mo dikenal dengan gaya ceplas-ceplos, belak-belakan, dan kadang sarkas, dan gak takut untuk ngomong kasar atau sensitif. Udah, satu, lo nggak stabil, of course. Kedua, haus validasi. Ini gue kasih peluru nih. Karena personality internet itulah, Big Mo sering banget jadi kontroversi, karena gayanya yang belak-belakan. Tetapi bagaimana seorang Big Mo bisa menciptakan tren baru? Alih-alih membuat konten gaming yang sedang meta di pasar streaming Indonesia, Big Mo muncul sebagai rising star dengan keberaniannya menantang tren. Di tengah skema streaming yang lesu, viewers haus dengan konten yang fresh, sebuah gebrakan, dan model entertain yang baru. Big Mo hadir dengan segala gimmick dan statementnya. Hal ini membuat Big Mo mempunyai basic audience yang luas, menciptakan pasarnya sendiri tanpa harus langsung berkompetisi dengan streamer lain. Lewat gaya komunikasi yang keras dan belak-belakan, dan jokes yang dibungkus dengan satir, namun dengan persona yang jujur dan apa adanya. Lewat obrolan di channel YouTube-nya, membuat orang-orang mulai tertarik dan melirik streamnya. Bahkan banyak konten kreator besar yang mampir dalam streamnya. Sebut saja nama-nama besar seperti Ferry Irwandi, Timothy Ronald, Bang Panji Pragiwaksono, dan Bang Coki. Dia juga disebut sebagai salah satu rising star dalam pilihan kreator versi Windah Basudara. Terlepas dari banyaknya drama di dalamnya, fakta bahwa banyak kreator besar yang mau satu frame dengan Big Mo menunjukkan besarnya potensi dalam diri Big Mo. Tentu hal ini tidak kita sadari sebagai viewers. Namun dalam kacamata antar kreator, Big Mo punya potensi yang besar, membuatnya masuk dalam radar para kreator. Hal inilah yang membuat Big Mo berhasil membangun community yang masif dan loyal kepadanya. Big Mo adalah contoh orang yang berhasil untuk membuat kontroversi menjadi bensin untuk menaikkan engagement-nya. Dengan bikin statement atau opini, ditambah drama atau call out orang lain, membuat pernyataannya yang kontroversi banyak diklip. Audiens pun terpecah, banyak yang gak suka, bahkan banyak yang benci. Namun banyak juga dukungan yang didapat Big Mo saat audiens merasa relate dengan pernyataannya. Perdebatan ini selalu membuat kolom komentar dalam klip Big Mo ramai, dan membuat klip streaming Big Mo sering masuk di FYP karena balik kembali pada algoritma sosial media bekerja yang tidak peduli dengan negatif atau positif vibes. Semakin banyak interaksi terjadi pada suatu konten, maka akan membuat konten tersebut direkomendasikan dan akhirnya banyak muncul di homepage kalian. Pada Clipper sendiri, Big Mo mengizinkan siapapun bebas untuk mengklip streamnya tanpa terkecuali, dan juga membayar Clippernya
dengan uang yang fantastis. Hal ini membuat community stream di dalamnya tetap hidup dan berkembang pesat. Dalam satu sisi, orang-orang yang menjadi Clipper Big Mo bisa mendapatkan uang dengan menjadi Clipper Big Mo. Dan dari sisi lain, Big Mo bisa mendapatkan exposure dan engagement lebih dari klip yang viral di FYP. Namun, dari banyaknya engagement dan fame yang Big Mo dapatkan, dari banyaknya spotlight tertuju kepadanya, layaknya pedang bermata dua, banyak efek negatif yang bisa muncul dari berbagai statement dan drama yang ditimbulkannya. Hal ini membuat isu negatif yang tak terelakkan. Di sisi lain, viewers yang terbiasa menonton Big Mo dengan berbagai gimmick dan persona eksplosifnya, haus akan entertain dan agar tidak menelan ludahnya sendiri, supaya tidak menjadi streamer kentang dalam streamnya, Big Mo harus terus berpikir bagaimana cara untuk mengentertain viewersnya, menyuapi mereka dengan gimmick dan entertain, agar hasrat mereka bisa terpuaskan. Dan lagi perlu adanya bounce back. Saat drama sedang meledak dan penggiringan opini publik mengarah ke sisi negatif, bagi streamer yang bermain di pinggir jurang seperti Big Mo, dia harus tahu kapan harus stop dalam drama agar tidak kebablasan, dan tahu momentum yang tepat untuk bounce back dari isu-isu negatif tentang dirinya, dan juga perlunya memantau klip-klip dari klipernya yang kadang lapar, yang membuat judul-judul provokatif yang memicu kontroversi menjadi lebih besar. Terlepas dari berbagai kontroversi dan drama yang beredar, Big Mo telah berhasil membuat angin segar sebagai wajah baru dalam streaming Indonesia menjadi lebih fresh. Kedepannya, kita sebagai viewers juga menantikan entertainment baru agar tidak selalu tentang gaming. Tidak hanya untuk Big Mo, tapi juga untuk semua streamer di Indonesia, agar bisa membuat konten stream yang fresh dan bisa enjoy dinikmati oleh semua penonton streamer Indonesia. Either lu nggak mau jadi gue, jadi kuliah yang benar dan sukses, atau lu terinspirasi gue ngejar mimpi gue, jadi kejar juga mimpi lo. Gue pengen standar streaming di Indonesia tuh senaik itu, bukan cuma entertainer main game. Impact, influence. Sekian video ini gue buat. Tulis komentar kalian tentang konten ini, karena gue juga masih konten kreator kecil dan pemula. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Kalian juga bisa request. Di video selanjutnya kita bahas siapa lagi. Gua Hans dan terima kasih telah menonton Type Shit. See ya!